Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di pembahasan kedua dari buku Ustadz Abdul Somad, 37 masalah populer karya Ustadz Abdul Somad. Yang ini bestseller guys. Jadi kita baca permasalahan kedua. Kemarin sudah ada yang pertama tentang ikhtilaf dan mazhab. Masalah kedua ini adalah bid'ah. Kita buka di halaman 33 ya. Ini udah aku kasih 33. Bid'ah. Di sini dibahas oleh Ustadz Abdul Somad dari dasar hukumnya atau dalil. Ustadz Abdul Somad menuliskan hadis pertama dari Jabir bin Abdullah berkata, ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, marahnya kuat, seakan-akan dia seorang pemberi peringatan pada pasukan perang. Rasulullah SAW bersabda, dia yang telah menjadikan kamu hidup pada waktu pagi dan petang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, aku diutus dan hari kiamat sudah seperti ini. Rasulullah SAW mendekatkan dua jarinya, telunjuk dan tengah. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, amma ba'du, adapun setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik cerita adalah kitab Allah atau Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat, dan tiap-tiap perkara yang dibuat-buat itu dolalah atau sesat. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua Ustaz Abdul Somad menuliskan dari Al-Irbad bin Syariah berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberikan nasihat kepada kami setelah sholat subuh. Nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata menetes dan hati bergetar. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ini nasihat orang yang akan berjauh. Apa yang engkau pesankan kepada kami, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan patuh meskipun kamu dipimpin seorang hamba sahaya berkulit hitam. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu akan melihat banyak pertikaian. Jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat. Sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu dolalah atau sesat. Siapa yang mendapati itu dari kalian, hendaklah dia berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafur rasyidin yang mendapatkan hidayah. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kita bahas berikutnya adalah makna bid'ah. Ustadz Abdul Somad menyampaikan satu tentang pendapat Imam Asy-Syatibi. Disampaikan bid'ah adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam. Cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam. Tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi lainnya adalah sebagai berikut. Bid'ah adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam. Cara yang dibuat-buat yang menandingi syariat Islam. Tujuan melakukannya seperti tujuan melakukan satu cara dalam syariat Islam. Footnote ini nomor 55 dari Imam Asy-Syatibi dari Al-Ittisam juz 1 halaman 21. Yang kedua adalah pendapat Imam Al-Izz bin Abdissalam di footnote ke-56. Menurut beliau adalah bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Itu pendapat Imam Al-Izz bin Abdissalam. Kita lihat pendapat yang ketiga. Pendapat Imam An-Nawawi. Para ahli bahasa berkata, bid'ah adalah semua perbuatan yang dilakukan yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya. Dan pendapat keempat, pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, baik itu terpuji maupun tercela. Semuanya sepakat bahwa bid'ah adalah perkara yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya, tidak diucapkan atau dilakukan Rasulullah SAW. C. Bid'ah tidak bisa dibagi. Benarkah? Seperti yang disebutkan para ulama di atas,
Semuanya sepakat bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, mobil adalah bid'ah, sehingga kita meski naik unta. Tentu orang yang tidak setuju akan berkata, mobil itu bukan ibadah, sedangkan yang dimaksudkan bid'ah itu adalah masalah ibadah. Dengan memberikan jawaban itu, sebenarnya dia sedang membagi bid'ah kepada dua hal. Bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Bid'ah urusan dunia dibolehkan, sedangkan bid'ah dalam ibadah tidak dibolehkan. Footnote dari sini adalah Imam An-Nawawi, kitab dari Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, juz ke-6. Ini dari Beirut, Dar Iha At-Taurat Al-Arabi 1392 halaman 155, dan footnote ke-59 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Lanjut ya. Jika bid'ah bisa dibagi menjadi dua, urusan dunia dan urusan ibadah, mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Para ulama membagi bid'ah kepada dua, bahkan ada yang membaginya menjadi 5. Berikut ini pendapat para ulama. Sebagiannya berasal dari kalangan salaf. Kalangan salaf itu 3 abad pertama hijrah, tahun hijrah, 3 abad pertamanya. Yang pertama, pembagian bid'ah menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini ada di tahun 150 sampai 204 hijrah. Imam Asy-Syafi'i berkata bid'ah itu terbagi 2. Bid'ah mudah atau terpuji dan bid'ah mazmumah, tercela. Jika sesuai dengan sunnah, hal itu termasuk bid'ah mahmudah. Sebaliknya, jika bertentangan dengan sunnah, hal itu disebutkan dengan bid'ah mazmumah. Hal ini disebutkan oleh Abu Nu'aim dengan maknanya dari jalur riwayat Ibrahim bin Al-Junaid dari Imam Asy-Syafi'i. Kriteria pembagian bid'ah mahmudah atau terpuji dan bid'ah mazmumah atau tercela. Yang pertama, menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang terdapat dalam Manaqib. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dalam 2. Yang pertama, perkara yang dibuat-buat, bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, athar, dan ijma'. Hal itu termasuk bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Sementara itu perkara yang dibuat-buat berupa kebaikan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, athar, dan ijma'. Hal itu termasuk bid'ah ghair mazmumah atau bid'ah tidak tercela. Kemudian yang kedua, kriteria pembagian bid'ah menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan 2 kali dengan 2 istilah berbeda. Yang pertama, kategori bid'ah hasanah, bid'ah mustaqbahah, dan bid'ah mubah. Berikut penjelasannya. Berdasarkan penelitian, jika tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat Islam, bid'ah tersebut termasuk bid'ah hasanah. Jika tergolong dalam sesuatu yang dianggap buruk menurut syariat Islam, bid'ah itu disebut bid'ah mustaqbahah atau bid'ah yang buruk. Jika tidak termasuk dalam kedua kelompok ini, bid'ah tersebut termasuk mubah. Kedua kategori bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, dan bid'ah mubah di sini disebutkan penjelasannya. Jika sesuai dengan sunnah, suatu perbuatan dikategorikan bid'ah hasanah. Jika bertentangan dengan sunnah, perbuatan tersebut adalah bid'ah dolalah atau sesat. Oleh sebab itu bid'ah dikecam jika tidak sesuai dengan sunnah dan tidak bertentangan dengan sunnah. Hukum asal suatu perbuatan adalah mubah. Jadi sebenarnya hukum asal semua sesuatu perbuatan itu adalah mubah atau boleh. Tapi akhirnya menjadi kerucut ke berbagai banyak hal. Dasar pembagian bid'ah menurut Imam An-Nawawi terkait bid'ah. Sebuah hadis berbunyi sebagai berikut. Semua perkara yang dibuat-buat adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat. Hadis ini bersifat umum, sementara itu hadis berikut ini lebih mengkhususkan. Siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, dia akan mendapatkan balasan pahalanya. Yang dimaksud dengan bid'ah dolalah dalam hadis pertama adalah perkara yang diadakan adalah batil, sedangkan perkara yang dibuat-buat adalah tercela. Bid'ah dibagi jadi 5 bagian. Ada juga yang membagi bid'ah ke dalam 5 bagian. Ada yang bid'ah wajib, bid'ah madhub, bid'ah haram,
bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Dan ini berikut penjelasannya lebih lengkap. Kita lihat halaman berikutnya. Ada hadis yang menyebutkan semua bid'ah itu sesat. Apa maksud sebenarnya dari hadis ini? Imam An-Nawawi menjawab sebagai berikut. Sabda Rasulullah SAW, semua bid'ah itu sesat, merupakan kalimat yang bersifat umum. Tetapi dikhususkan dengan demikian makna pada umumnya bid'ah itu sesat. Pendapat Imam Al-Iz bin Abdi Salam. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Bid'ah dikategorikan menjadi bid'ah wajib, haram, mandub atau anjuran, makruh dan mubah. Adapun cara untuk mengetahuinya, bid'ah tersebut ditimbang dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Jika masuk dalam kaidah wajib, bid'ah tersebut adalah bid'ah wajib. Jika masuk dalam kaidah haram, bid'ah tersebut termasuk bid'ah haram. Jika masuk dalam kaidah mandub, bid'ah itu termasuk bid'ah mandub. Jika masuk dalam kaidah makruh, bid'ah tersebut terkategorikan bid'ah makruh. Sementara itu, jika masuk dalam kaidah mubah, bid'ah tersebut termasuk bid'ah mubah. Ada beberapa contoh bid'ah wajib. Pertama, sibuk mempelajari ilmu nahwu atau gramatikal bahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW adalah wajib, karena hukum menjaga syariat itu wajib. Syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Jika sesuatu tidak sempurna tanpa keberadaan yang lain ini ikut menjadi wajib. Kedua, menghafal gharib. Menghafal gharib atau kata-kata asing. Itu menghafal kata-kata asing dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, menyusun ilmu usul fikih. Keempat, pembahasan al-jarh wa at-tadil untuk membedakan sahih dan sakim atau yang mengandung penyakit. Kaidah-kaidah syariat Islam menunjukkan bahwa menjaga syariat Islam itu fardu kifayah pada sesuatu yang lebih dari kadar yang tertentu. Penjagaan syariat Islam itu tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga perkara-perkara di atas. Contoh bid'ah haram diantaranya mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah ini tidak percaya dengan takdir. Mazhab Jabariyah berserah kepada takdir. Mazhab Murji'ah dan mazhab Mujassimah. Mujassimah itu menyamakan Allah dengan makhluk. Menolak mereka termasuk perkara wajib. Contoh bid'ah mandub atau yang anjuran diantaranya membangun prasarana jihad, membangun sekolah dan jembatan. Contoh lainnya, semua perbuatan baik yang belum pernah ada pada masa generasi awal termasuk bid'ah mandub. Di antaranya sholat tarawih, pembahasan mendetail tentang tasawuf, serta pembahasan ilmu debat dalam semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah-masalah yang tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh bid'ah makruh di antara hiasan pada masjid-masjid, hiasan pada mushaf Quran, adapun melantunkan Al-Quran sehingga lafaznya berubah dari kaidah bahasa Arab, tergolong bid'ah haram. Contoh bid'ah mubah di antaranya bersalaman setelah selesai sholat subuh atau asar, menikmati sesuatu yang menenangkan atau lezat seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, memakai jubah pakaian kebesaran, melebarkan lengan baju. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menjadikan ini tergolong bid'ah makruh, sedangkan sebagian lainnya menjadikan tergolong ke dalam perbuatan yang telah dilakukan zaman Rasulullah SAW dan masa setelahnya, sama seperti istiazah, mengucapkan a'udzubillah, dan basmalah, mengucapkan bismillah dalam sholat. Pendapat Imam An-Nawawi menyetujui pembagian bid'ah menjadi 5. Para ulama berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi 5, wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Contoh bid'ah wajib di antaranya menyusun dalil-dalil ulama, ahli kalam untuk menolak orang-orang ateis, pelaku bid'ah, dan sejenisnya. Contoh bid'ah mandub di antaranya menyusun kitab-kitab ilmu, membangun sekolah-sekolah, prasarana jihad, dan sebagainya. Contoh yang bid'ah mubah ini di antaranya menikmati berbagai jenis makanan dan lainnya. Sementara itu contoh bid'ah haram dan makruh sudah jelas. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyetujui pembagian bid'ah menjadi 5. Bid'ah terkadang terbagi ke dalam hukum yang 5, wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Ini kita lihat footnote-nya ya.
Kaidah bid'ah haram. Nah, dijelaskan nih. Jika tidak dilakukan Nabi, terkategorikan haram. Benarkah? Yang selalu dijadikan dalil mendukung argumen ini adalah kaidah berikut. Perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW berarti mengandung makna haram. Tidak ada satupun kitab usul fikih ataupun kitab fikih yang memuat kaidah ini. Kaidah ini hanya dibuat sebagian orang, hanya buatan sebagian orang. Untuk menguji kaidah ini, mari kita lihat beberapa contoh berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan bukan karena perbuatan itu haram, melainkan karena beberapa sebab. Pertama, karena kebiasaan. Misalnya tercantum dalam penjelasannya berikut ini. Khalid bin Al-Walid berkata, Rasulullah SAW diberi dab atau biawak Arab yang dipanggang untuk dimakan. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, ini adalah dab. Rasulullah SAW menahan tangannya. Khalid bertanya, apakah dab haram? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Tapi karena dab tidak ada di negeri kaumku, aku merasa tidak suka. Khalid memakan dab itu, sedangkan Rasulullah SAW melihatnya saja. Ini jelas dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Biawak guys, makan biawak. Udah pernah belum? Gue juga belum. Lalu apakah karena Rasulullah SAW tidak memakannya maka dab menjadi haram? Dab tidak haram. Rasulullah SAW tidak memakannya karena makan dab bukan kebiasaan di negeri tempat tinggal Rasulullah. Kedua, khawatir akan memberatkan umatnya. Penjelasan berikut ini merupakan salah satu contohnya. Aisyah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sholat di masjid pada suatu malam. Lalu orang banyak ikut sholat bersama beliau. Pada malam berikutnya orang banyak mengikuti beliau. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat. Saat itulah Rasulullah SAW tidak keluar rumah. Malam ketiga dan malam keempat. Saat itu Rasulullah tidak keluar rumah. Esok paginya Rasulullah SAW berkata, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang mencegahku untuk keluar rumah menemui kalian. Hanya saja aku khawatir ia diwajibkan bagi kalian. Ia tuh maksudnya tadi sholat di masjid tarawih. Bukan ya? Di sini tadi disebutkan tarawih ya. Oke, lanjut. Tidak ada yang mencegahku untuk keluar. Hanya saja aku khawatir ia diwajibkan bagi kalian. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Benar. Jadi itu maksudnya sholat tarawih. Sholat tarawih, beliau takut memberatkan umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak ke masjid setiap malam. Lalu apakah perbuatan ke masjid setiap malam itu haram? Tentu saja tidak. Kemudian mengapa Rasulullah SAW tidak melakukannya? Beliau tidak melakukannya bukan karena perbuatan itu haram, melainkan khawatir memberatkan umat Islam. Contoh lainnya ada dalam penjelasan berikut ini. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku atau bagi manusia, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ketiga, sesuatu yang tidak terlintas di pikiran Rasulullah SAW berikut ini contohnya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, sudikah engkau kubuatkan sesuatu untuk kau duduki? Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba sahaya tukang kayu. Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau silahkan buat. Kemudian perempuan itu membuatkan mimbar. Rasulullah SAW tidak membuat mimbar, tidak menunjukkan bahwa mimbar itu diharamkan. Namun, mimbar tidak terlintas dalam pikiran Rasulullah SAW, sampai perempuan itu menawarkannya. Dengan demikian, sekalipun tidak terlintas dalam pikiran Rasulullah SAW, tentu membuat mimbar tidaklah haram. Keempat, Rasulullah SAW lupa. Berikut ini contohnya. Rasulullah SAW lupa. Lupa apa ya? Kita lihat. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Ibrahim berkata, saya tidak mengetahui apakah rakaat berlebih atau kurang. Ketika sholat telah selesai, hal ini dikatakan kepada Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam sholat? Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, engkau telah melakukan ini dan itu. Kemudian Rasulullah SAW menekuk kedua kakinya dan kembali menghadap kiblat. Beliau sujud 2 kali, kemudian salam.
Ketika Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, beliau berkata, "Jika terjadi sesuatu dalam sholat, pastilah aku beritahukan kepada kamu. Aku hanyalah manusia biasa, sama seperti kamu. Aku juga lupa, sama seperti kamu. Jika aku terlupa, ingatkanlah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam contoh di atas, Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu bukan karena haram, melainkan karena beliau lupa. Kelima, ada kekhawatiran orang Arab tidak dapat menerima perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya terdapat pada penjelasan berikut ini. Aisyah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, pastilah aku perintahkan merenovasi Ka'bah. Aku akan memasukkan ke dalamnya yang telah dikeluarkan darinya. Aku akan menempelkannya ke tanah. Aku buat 2 pintu, satu di timur dan satu di barat. Dengan itu aku sampaikan dasar Ibrahim." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW tidak melakukan renovasi bukan berarti perbuatan tersebut haram, melainkan jika itu dilakukan ada kekhawatiran orang Arab yang baru saja masuk Islam akan berbalik arah. Hati mereka masih terikat dengan masa jahiliyah. Keenam, karena termasuk dalam makna ayat yang bersifat umum. Contohnya ayat berikut ini. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Rasulullah SAW tidak melakukannya bukan berarti haram. Rasulullah SAW melakukannya masuk dalam kategori kebaikan yang bersifat umum. Jika sesuai sunnah, perbuatan itu termasuk bid'ah hasanah. Jika bertentangan dengan sunnah, perbuatan itu termasuk bid'ah dolalah. Yang kedua, jika tidak dilakukan Rasulullah, perbuatan itu haram. Adakah kaidah ini? Sering dengar tuh, jika tidak dilakukan Rasulullah, perbuatannya itu haram. Nah, ini dituliskan oleh Ustaz Abu Somad. Hal seperti inilah yang jika dijadikan kaidah akan membuat orang-orang mengharamkan yang tidak haram, membid'ahkan yang tidak bid'ah. Adakah kaidah seperti ini dalam ilmu usul fikih? Berikut penjelasannya. Pertama, terdapat 3 kaidah haram, nahi atau larangan atau kalimat langsung. Contohnya adalah sebagai berikut. Langsung disebutkan misalnya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Nafsu atau larangan atau kalimat tidak langsung contohnya sebagai berikut. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Wa'id atau ancaman keras contohnya sebagai berikut. Dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang menipu kami bukanlah bagian dari golongan kami. Tidak satupun ahli usul fikih yang menggolongkan atau perbuatan yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW ke dalam kaidah haram. Kedua, lakukanlah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sebaliknya, tinggalkanlah yang dilarang Rasulullah SAW. Perihal ini dijelaskan melalui ayat berikut ini dalam surat Al-Hasr. Dalam surat Al-Hasr ayat ke-7. Tidak ada kaidah tambahan yang menjelaskan bahwa yang ditinggalkan Rasulullah SAW adalah haram. Ibnu Majah menjelaskan bahwa makna ayat tersebut sebagai berikut. Apa yang aku perintahkan kepada kalian terimalah, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Dalam ayat tersebut tidak terdapat tambahan kalimat. Apa yang tidak aku lakukan, haramkanlah. Ketiga, ulama usul fikih mendefinisikan bahwa sunnah adalah sebagai berikut. Sunnah menurut para ahli usul fikih adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Rasulullah SAW yang layak dijadikan sebagai dalil hukum syariat. Jadi, sunnah hanya memiliki 3 unsur, yaitu qaul atau ucapan, fil perbuatan, takrir ketetapan Nabi. Tidak disebutkan at-tark perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW. Maka dari itu at-tark tidak termasuk dalil penetapan hukum syariat. Keempat, at-tark atau perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah tidak selamanya mengandung makna larangan, tetapi mengandung multi makna. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan sebagai berikut. Jika mengandung ihtimal atau banyak kemungkinan atau ketidakpastian, hal itu tidak layak dijadikan sebagai dalil. Kelima, at-tark adalah asal. Hukum asalnya adalah tidak ada suatu perbuatan pun sementara itu perbuatan itu
Sementara itu perbuatan itu datang belakangan. Dengan demikian, Atat tidak dapat menetapkan hukum larangan. Atat tidak dapat menetapkan hukum haram. Banyak sekali perkara mandub atau anjuran dan perkara mubah yang boleh yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jika dikatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Rasulullah SAW mengandung hukum yang haram, terhentilah kehidupan kaum muslim. Jalan keluarnya terdapat dalam sabda Rasulullah SAW berikut ini. Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, maka itu halal. Apa yang diharamkan, maka itu haram. Apa yang didiamkan atau tidak disebutkan, maka itu adalah kebaikan Allah. Maka dari itu, terimalah kebaikannya. Sesungguhnya, Allah tidak pernah lupa terhadap sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat dari surat Maryam, ayat ke-64. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini adalah sebagai berikut. Disebutkan oleh Imam Al-Bazar dalam kitabnya, dia berkata sanadnya sahih dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilakukan Rasulullah SAW bukan berarti mengandung makna yang haram, melainkan mengandung makna boleh hingga ada dalil lain yang mengharamkannya. Dengan demikian, batalah kaidah berikut ini. Atar perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah berarti mengandung makna haram. Perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW tetapi dilakukan sahabat. Banyak sekali loh perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW tetapi dilakukan sahabat. Rasulullah SAW tidak melarang, bahkan memujinya. Banyak nih contoh-contohnya. Seperti 1. Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal ketika sholat subuh, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amal yang paling engkau harapkan yang telah engkau amalkan dalam Islam. Karena aku mendengar suara gesekan sandalmu di depanku di dalam surga." Bilal menjawab, "Aku tidak pernah melakukan amal yang paling aku harapkan. Hanya saja aku tidak pernah bersuci atau wudhu dalam satu saat pada waktu malam atau siang kecuali aku sholat dengan wudhu. Dengan wudhu itu, sholat sunnah wudhu yang dilakukannya dengan tata cara seperti sholat wajib bagiku." Masya Allah. Apakah Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat sunnah setelah wudhu? Tentu tidak pernah, karena tidak ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan atau mengucapkan atau mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Jika demikian, sholat sunnah setelah wudhu itu bid'ah dong, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu itu bid'ah hasanah. Seperti yang tadi dijelaskan di awal ya, bid'ah hasanah. Jika ada yang berpendapat bahwa hal ini adalah sunnah takririyah, pendapat itu juga dibenarkan. Akan tetapi, ia menjadi sunnah takririyah setelah Rasulullah SAW membenarkannya. Sebelum Rasulullah membenarkannya, ia tetaplah bid'ah. Jadi, sunnah takririyah itu, pendapat itu dibenarkan oleh Rasulullah kan, tapi sebenarnya setelah itu ia menjadi sunnah takririyah setelah Rasulullah membenarkannya. Jadi sebelumnya Rasulullah membenarkannya, ia tetaplah bid'ah. Bilal tidak merasa berat melakukannya. Mengapa Bilal tidak berkonsultasi kepada Rasulullah sebelum melakukannya? Andai Rasulullah SAW tidak bertanya kepada Bilal, tentulah Bilal melakukannya seumur hidupnya tanpa mengetahui apa pendapat Rasulullah SAW tentang sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu itu. Dengan demikian jelaslah bahwa sholat sunnah wudhu itu bid'ah hasanah sebelum diakui oleh Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan pengakuan Rasulullah SAW, ia berubah menjadi sunnah takririyah. Jadi sebelumnya memang Rasulullah tidak melakukannya. Setelah membenarkan, Rasulullah membenarkannya. Sholat yang kedua, sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Wah ini nih, belum pada tahu kali. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW mengirimkan utusan sebanyak 10 orang. Mereka dipimpin Asim bin Sabit al-Ansari, kakek Asim bin Umar bin al-Khattab. Ketika mereka berada di Al-Hadah, lokasi antara Asfan dan Mekah, berita kedatangan mereka disampaikan ke satu kawasan dari Huzail bernama Bani Lihyan.
Lalu dipersiapkanlah hampir 100 orang pemanah untuk menghadapi mereka. Pasukan musuh mengikuti jejak pasukan kaum muslim hingga pasukan musuh mendapati makanan pasukan kaum muslim, yaitu kurma, di tempat yang mereka diami. Pasukan musuh berkata, "Ini kurma Yathrib," atau kurma Madinah. Pasukan musuh terus mengikuti jejak pasukan kaum muslim. Ketika Asim dan para sahabatnya merasa bahwa mereka diikuti, mereka pun singgah di suatu tempat. Pasukan musuh mengelilingi mereka dan berkata, "Hei, turunlah kalian, serahkanlah diri kalian. Bagian kalian perjanjian, kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian." Asim bin Sabit berkata, "Wahai sahabat, aku tidak akan turun ke dalam perlindungan orang kafir. Ya Allah, beritahu nabimu tentang kami." Pasukan musuh memanah pasukan kaum muslim. Pasukan musuh berhasil membunuh Asim. 3 orang turun berdasarkan perjanjian. Di antara mereka adalah Khubayb, Zaid bin Ad-Dathinah, dan seorang laki-laki. Ketika pasukan musuh dapat menguasai mereka, pasukan musuh melepaskan tali busur panah mereka dan mengikat pasukan kaum muslim. Laki-laki yang ketiga itu berkata, "Demi Allah, inilah tipuan pertama. Aku tidak akan bersama dengan kalian. Sesungguhnya pada peristiwa mereka ada pelajaran buatku." Yang dia maksudkan adalah mereka yang menjadi korban pembunuhan. Pasukan musuh terus menyeret dan mengajaknya, tetapi dia tetap menolak untuk ikut bersama mereka. Lalu Khubayb dan Zaid bin Ad-Dathinah dibawa hingga pasukan musuh menjual mereka berdua setelah perang Badar. Bani Al-Harits bin Amir bin Naufal membeli Khubayb. Apa itu Khubayb? Khubayb adalah orang yang membunuh Al-Harits bin Amir pada perang Badar. Khubayb menetap di negeri mereka sebagai tawanan hingga mereka berkumpul untuk membunuhnya. Khubayb meminjam pisau silat kepada salah seorang perempuan dari anak perempuan Al-Harits. Perempuan itu meminjamkannya. Perempuan itu memiliki seorang anak laki-laki. Ketika perempuan itu lengah, anak laki-laki datang kepada Khubayb. Perempuan itu mendapati anak laki-lakinya berada di atas pangkuan Khubayb, sedangkan pisau silet berada di tangan Khubayb. Perempuan itu lalu berkata, "Sebentar." Perempuan itu lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan sebaik Khubayb. Demi Allah, suatu hari aku dapati Khubayb memakan setangkai anggur di tangannya, padahal dia terikat dengan besi, sedangkan di Mekah tidak ada buah-buahan. Itu adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Khubayb." Ceritanya begitu, guys. Ketika pasukan musuh membawa Khubayb keluar untuk dibunuh di tanah halal luar tanah haram, Khubayb berkata kepada mereka, "Biarkanlah aku melaksanakan sholat 2 rakaat." Mereka pun membiarkannya. Lalu Khubayb melaksanakan sholat 2 rakaat. Khubayb berkata, "Demi Allah, andai kalian tidak menyangka bahwa aku berkeluh kesah, pastilah aku tambah jumlah rakaatnya." Kemudian Khubayb berkata, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka segera, jangan sisakan seorang pun dari mereka." Kemudian Khubayb bersyair, "Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai muslim. Di sisi apapun bagi Allah lah kematianku. Itu semua pada Tuhan yang satu. Jika Dia berkehendak, Allah memberikan berkah pada setiap bagian tubuh yang terputus." Lalu Abu Sirwah, Uqbah bin Al-Harits tegak berdiri membunuh Khubayb. Khubayb adalah orang pertama yang mensunahkan sholat sunnah bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu akan dibunuh, sholat sunnahlah 2 rakaat." Sholat sunnah 2 rakaat ini murni inisiatif dari Khubayb. Oleh karena itu, Khubayb melakukan perbuatan yang tidak dilakukan, tidak diucapkan, dan tidak diajarkan Rasulullah, sehingga masuk kategori bid'ah hasanah. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau mengakuinya, barulah ia menjadi sunnah takririyah. Sebelumnya Rasulullah tidak melakukan, tapi dibenarkan dan beliau mengakuinya, baru itu namanya sunnah takririyah. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebelum surat lain. Seru nih. Anas bin Malik
meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki menjadi imam orang-orang Ansor dalam sholat di Masjid Quba. Setiap kali membaca surat, dia mengawali dengan baca surat Al-Ikhlas hingga selesai. Kemudian dia membaca surat lain. Dia terus melakukan itu dalam setiap rakaat. Sahabat-sahabat berbicara kepadanya. Mereka berkata, engkau mengawali bacaan dengan surat Al-Ikhlas, kemudian engkau merasa itu tidak cukup. Lalu mengapa baca surat lain? Engkau membaca surat Al-Ikhlas atau jangan engkau baca, cukup baca surat lain saja. Dia menjawab, saya tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. Jika kalian suka, saya menjadi imam bagi kalian, saya akan melakukannya. Jika kalian tidak suka, saya akan meninggalkan kalian. Dalam pandangan mereka, dia adalah orang yang paling utama di antara mereka. Mereka tidak suka jika orang lain yang menjadi imam. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka menceritakan peristiwa itu. Rasulullah SAW bertanya, wahai fulan, apa yang mencegahmu untuk melakukan saran sahabat-sahabatmu? Apa yang membuatmu terus membaca surat Al-Ikhlas? Dia menjawab, sesungguhnya saya sangat suka surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW berkata, cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi bukan berarti kita baca surat Al-Ikhlas terus ya guys. Gak apa-apa kalau niatnya karena Allah. Tapi kita juga harus baca surat yang lain, harus hafal surat yang lain, belajar. Itu maksudnya ya, kata Ustadz Abdul Somad begitu. Tapi itu buat kuncian aja sih. Itu candaan saya aja. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dan mengajarkan membaca surat Al-Ikhlas sebelum sholat lain. Dan ini murni ijtihad sahabat tersebut. Mengapa ketika melakukannya dia tidak khawatir sedikit pun terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah? Hal ini karena dia meyakini bahwa perbuatan itu bid'ah hasanah. Masya Allah. Yang keempat, menutup bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Aisyah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dalam satu pasukan perang. Dia menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya dalam sholat mereka. Mereka kembali. Dia selalu menutup bacaan ayat dengan Al-Ikhlas ketika mereka kembali. Peristiwa itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tanyakanlah kepadanya mengapa dia melakukan itu. Orang itu menjawab, karena Al-Ikhlas adalah sifat Allah yang maha pengasih. Saya suka membacanya. Rasulullah SAW berkata, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, Qatadah bin An-Nu'man membaca surat Al-Ikhlas sepanjang malam. Masya Allah. Ada di antara kita yang baca surat Al-Ikhlas sepanjang malam, dari mulai matahari terbenam sampai subuh. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki mendengar ada orang yang baca surat Al-Ikhlas. Dia mengulang-ulang bacaannya pada waktu subuh. Dia datang menghadap Rasulullah SAW dengan menyebutkan peristiwa itu seakan-akan orang itu membicarakannya. Rasulullah SAW berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tentang nama orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad berikut ini. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Qatadah bin An-Nu'man membaca surat Al-Ikhlas sepanjang malam. Peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu sama dengan setengah atau sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, bacaan iftitah dibuat-buat sahabat. Ibnu Umar berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, seorang lelaki dari suatu kaum mengucapkan, Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Laki-laki itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, saya kagum dengan bacaan itu. Pintu-pintu langit dibukakan karena doa itu. Ibnu Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa itu sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakannya. Jadi sahabat itu yang mengaku, yang ditanya Rasulullah adalah Ibnu Umar. Oh, bukan. Ibnu Umar berkata, ketika kami salat bersama Rasulullah, seorang laki dari satu kaum mengucapkan. Jadi ada salah satu jamaah salat bacanya seperti ini guys. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Diucapkan itu, lalu Rasulullah bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Masya Allah.
Doa buatan sahabat. Wih, banyak nih doa yang dibilang bid'ah sama orang-orang. Sebagian orang sih, bukan orang-orang. Ada aja di kuping ini denger ya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mendengarkan seorang laki-laki mengucapkan kalimat berikut. Rasulullah SAW berkata, engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Apabila berdoa dikabulkan, jika diminta diberi. Hadis riwayat Ahmad. Komentar Syekh Suhaib Al-Arnaud, hadisnya sahih. Yang ke-8, doa tambahan pada bacaan sesudah ruku. Rifah bin Rafi Al-Zuraki berkata, suatu hari kami melaksanakan sholat di belakang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku dan mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah. Seorang laki-laki yang berada di belakang mengucapkan, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubaraka fih. Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat, beliau bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Laki-laki itu menjawab, saya. Rasulullah SAW berkata, aku melihat 30 sekian malaikat segera mendatanginya. Mereka berlomba siapa di antara mereka yang menuliskan pertama kali. Allahu Akbar. Kalimat itu diucapkan bukan Rasulullah yang ngajarin ya. Itu dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Guys, ini udah malam. Mungkin kita teruskan besok ya. Poin ke-8 tadi, kita teruskan yang poin ke-9 esok. Di yang berikutnya, uploadan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.